Kita masuk di chapter yang keenam, yaitu adalah tentang script MC. Kenapa sih penting bagi seorang MC ini harus bisa bikin script sendiri? Karena memang script ini adalah salah satu tools penting seorang MC untuk dapat memandu sebuah acara dengan baik. Karena acara itu tema dan tujuannya pasti beda-beda ya kan? Dan kita bukan bebas ngomong, sekali lagi saya ulangi, tapi kita harus menyesuaikan omongan kita dengan acara yang ada. Jadi fungsi cue card atau script MC ini buat apa sih sebenarnya? Simple aja, tujuannya sebenarnya adalah hanya untuk contekan kita. Jadi agar kita ini memandu acaranya bisa lebih terarah sesuai dengan rundown yang sudah ada. Terus kenapa kita perlu bikin script sendiri? Bukannya kalau MC profesional itu nanti bakal dibuatkan. Nah, pertanyaannya bagus banget. Karena emang betul di beberapa kesempatan kalau ada IO atau panitia yang memang terbiasa mengurusi acara, biasanya sih MC itu sudah dibuatkan skripnya secara general berdasarkan rundown yang sudah disepakati. Tapi maksud dibuatkannya ini bukan hanya sekedar ngasih rundown acara ke MC ya. Kadang kalau dibilang cue card buat MC itu kita cuma disiapkan rundown acara aja. Bahkan ada pemahamannya cuma yang cover belakangnya aja itu yang menjadikan atau yang disebut dengan cue card. Padahal isinya adalah script MC. Walaupun memang kadang sudah dibuatkan script oleh panitia, tetap aja kita sebagai MC juga akan terus mengimprove scriptnya nanti agar sesuai dengan pembawaan kita. Baik itu nanti akan ada kata-kata yang kita coret-coret, yang perlu dan tidak perlu, atau jangan sampai kita modal nekat nih. Bagi yang baru-baru mulai ya khususnya ya, kita improve di stage nanti. Agak berbahaya buat kalian yang baru mulai untuk berani improve script di lokasi atau pada saat perform. Lebih baik persiapkanlah sebelum tampil. Nah, karena teman-teman di sini adalah orang-orang yang baru mau menuju ke jenjang MC profesional yang baru, kemungkinannya itu kecil banget kalian akan ketemu dengan klien yang akan mempersiapkan skrip untuk kalian. Maka penting banget kita ini harus bisa bikin skrip sendiri agar bisa memaksimalkan penampilan kita tentunya. Saran saya di awal-awal nggak apa-apa kita sebagai seorang MC pemula ini banyak prepare sampai nantinya kita akan terbiasa dengan script MC dan hal yang lainnya. Jangan pernah modal nekat bagi Anda yang baru-baru mulai, karena kita ini pekerja jasa, sekalinya kita ada masalah itu akan terus diomongin kesalahannya. Dan berikut ini adalah beberapa tips untuk teman-teman bisa buat script untuk segala macam acara. Yang pertama tentunya teman-teman harus pahami betul-betul nih ya, bahwa ada 3 struktur penting dalam sebuah script. Yang pertama adalah opening, yang kedua body content, dan yang ketiga closing. Berikut gambarannya yang teman-teman bisa lihat kira-kira biasanya di opening itu ada apa, body content itu ada apa, dan di closing itu ada apa yang perlu diisi. Isinya ini kadang beda-beda karena tentunya setiap rundown acara tuh beda-beda ya tergantung acaranya, tapi umumnya ini akan selalu ada. Dan yang pasti adalah di openingnya ini yang harus banget dipersiapkan sama teman-teman. Nanti saya akan share sama teman-teman contoh script MC yang full lengkapnya. Ya, jadi silahkan download aja dan bisa dipelajari di rumah. Yang kedua yang harus disiapkan sebelum membuat script adalah silakan kumpulkan data selengkap-lengkapnya terkait acara. Plus, siapkan juga rundown acaranya kalau sudah ada. Ini penting banget nih, teman-teman mesti tanya. Temanya apa? Terus latar belakang acaranya apa? Tujuannya untuk apa? Siapa yang datang dan yang perlu disambut? Itu juga penting. Pastikan titel jabatannya jangan sampai salah tulis. Oke teman-teman ya. Dan yang ketiga sekarang kita bayangkan nih sebelum nulis kira-kira nih suasana atau vibes-nya ini bakal kayak gimana ya. Akan seriuskah? Akan lebih hebohkah? Akan gimana nih kira-kira? Nah itu kalian harus bayangkan nih di opening kalian akan bukanya seperti apa. Nanti acara kedua akan seperti apa. Begitupun seterusnya.
agar kalian tahu, oh dengan vibe seperti itu, dengan suasana seperti itu, kira-kira gue ngomong apa ya, atau saya ngomong apa ya, itu harus kalian bayangkan sebelum menulis sebuah skrip. Kalau sudah terbayang dan sudah dapat rundownnya, cus, silakan kalian mulai tulis nih. Di opening kalian mau ngomong apa, di sesi kedua ngomong apa, sesi ketiga sampai di closing. Tulis aja dulu yang sudah terbayangkan sama kalian, kira-kira kalian akan ngomong apa di part-part tersebut. Lalu setelah ditulis semuanya, langkah selanjutnya silakan disiapkan bridgingnya. Kalau perlu ya, ingat teman-teman, kalau perlu pakai bridging yang panjang silakan disiapkan. Kalau enggak ya udah, nggak usah pakai bridging yang panjang, cukup yang simple-simple aja. Anggap aja script kalian ini udah jadi. Selanjutnya langkah keenam adalah silakan kalian tes nih skrip kalian baca, boleh depan kaca, boleh sendiri, baca dulu pakai suara kalau bisa, biar nanti intonasinya kalian bisa ikuti. Kira-kira pilihan kata dan susunan kalimat yang telah teman-teman padukan dalam skrip tersebut, ini udah enak didengar belum ya? Udah enak buat diucapkan gak ya? Nah itu silahkan teman-teman rasakan sendiri, karena lagi-lagi skrip ini nantinya akan menjadi pembawaan teman-teman. Jadi kalau merasa nggak nyaman, tolong disesuaikan aja dengan pembawaan teman-teman ya. Dan langkah terakhir yang ketujuh adalah kalau ngerasa nggak nyaman atau dibaca ada yang kurang pas, silakan direvisi tipis-tipis sampai teman-teman ngerasa ini skrip udah enak diucapkan, udah enak juga terdengar. Print dan langsung siap pakai. Itulah 7 tips sederhana dari saya dalam membuat skrip. Dan selanjutnya silakan bisa di-download untuk template brief acara di bawah, dan teman-teman silakan langsung dipraktekkan cara buat skripnya sendiri. Seakan-akan kamu ini bakal nge-MC untuk acara tersebut. Kalau sudah, silakan boleh. Kalau mau di-upload monggo dan langsung di-tag ke saya di @ihsankamil.id. Selamat mencoba dan selamat berkembang. Semoga bermanfaat teman-teman.